Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya baru saja mengikuti sidang korupsi atas nama terdakwa Agus Santoso, Lurah Catur Tunggal. Kali ini saya ingin berbincang dengan salah satu kuasa hukumnya, Mas siapa namanya Mas? Aji Febrian. Aji Febrian ya, bersama Mas Layung Purnomo SH ya. Ya. Bagaimana Mas, tadi saya lihat eksepsinya mohon sama majelis hakim untuk dibatalkan semuanya ya. Gimana Mas itu ceritanya Mas? Di mana dalam eksepsi kami itu terdapat 5 hal pokok yang kami soroti. Yang pertama adalah kekeliruan penuntut umum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua mengenai kerugian negara. Yang ketiga adalah ada perbuatan yang didakwakan sebagai perbuatan pidana namun nyatanya bukan perbuatan pidana terkait dengan kerugian negara. Yang keempat adalah terkait dengan masa atau tempo jangka waktu dalam peristiwa pidana yang dimaksud penuntut umum di dalam surat dakwaannya. Yang kelima adalah surat dakwaan penuntut umum itu kabur. Gitu ya. Saya tadi sepintas melihat bahwa pelanggaran, kalau seandainya itu diasumsikan ada pelanggaran, itu pelanggaran administratif. Itu apa memang betul Mas? Berdasarkan pada pasal 60 ayat 2 dan juga pasal 61 ayat 1 Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2017 mengisyaratkan bahwa adanya sanksi pelanggaran itu dilakukan secara bertingkat. Di mana yang pertama adalah berupa teguran, yang kedua adalah berupa pencabutan izin, yang ketiga adalah pengembalian aset, yang keempat adalah proses hukum. Nah, di sini hal itu sudah diatur dan secara peraturan undang-undangan sebenarnya itu semuanya sudah dilaksanakan. Artinya Anda lalu semakin mantap bahwa ini bukan perkara pidana ini ya? Menurut kami hal ini kami melihatnya mendasarkan pada pasal tersebut, maka menurut kami ini bukan pelanggaran yang bersifat pidana, tapi lebih cenderung kepada pelanggaran administratif. Sehingga penegakannya berdasarkan pasal tersebut tadi yang saya sebutkan itu sudah seharusnya menggunakan sanksi administratif. Seperti itu. Karena saya sebagai orang awam melihat sidang tadi, saya agak terkejut juga. Itu lalu agak kontroversial juga itu. Kalau misalnya dia dituduh korupsi, tapi nyatanya sebetulnya kan bukan korupsi itu. Gimana Mas? Ya apapun itu, beban dakwaan itu adalah di penuntut umum. Apabila memang penuntut umum meyakini adanya bukti-bukti yang bisa membuktikan perbuatan terdakwa ini sebagai seorang yang didakwa berdasarkan surat dakwaannya, ya kami persilahkan. Tapi sudut pandang dari penasihat hukum dan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang ada, menurut kami ini merupakan suatu tindak pelanggaran administratif, sehingga penerapan hukumnya juga menjadi penerapan hukum yang administratif. Ya. Terakhir Mas, harapan Anda sebagai penasihat hukumnya bersama Mas Layung Purnomo ya. Dalam kasus ini saudara Agus Santoso seperti apa ini nanti? Ya, harapan kami kepada terdakwa dan juga majelis hakim pemeriksa perkara bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Seperti itu. Tanpa intervensi dari pihak luar ya. Karena tadi tidak keliru itu disebutkan juga itu. Ya, harapan kami yakini bahwa majelis hakim adalah majelis yang sudah melakukan tugasnya, yang memiliki integritas dan juga memiliki objektivitas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih Mas. Sampai ketemu lagi pada sidang yang akan datang. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.